Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama akan membaca dan membahas kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami sama-sama boleh datang menghadap Engkau, boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kami sebentar lagi akan membahas kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang akan kami bahas, biarlah kami juga boleh mengerti apa maksud Tuhan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami menerima kebenaran-Mu dan menyimpannya di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini kita mau bahas tentang penciptaan pada hari ke-7. Nah, kalau kita membahas penciptaan pada hari ke-7 berarti teman-teman semua sudah tahu penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah, pada hari ke-7 Allah menciptakan apa? Ayo. Ya, betul. Pada hari ke-7 Allah tidak menciptakan apa-apa, melainkan Allah berhenti mencipta. Kita akan lihat sama-sama apa maksud Allah berhenti menciptakan pada hari yang ke-7. Yuk kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Allah. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati pada hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, pada tahun 2007, redaksi surat kabar terkemuka di Amerika, Washington Post, mengadakan sebuah eksperimen untuk mengetahui sejauh mana sih orang bisa mengapresiasi keindahan musik. Di mana ada seorang pemain biola terkenal yang bernama Joshua Bell mengadakan sebuah pertunjukan di tempat publik, yaitu di stasiun metro. Nah, sebenarnya kalau orang-orang ingin melihat pertunjukan dari Joshua Bell ini, dia harus membayar mahal. Karena Joshua Bell adalah pemain biola terkenal di dunia. Orang harus membayar mahal, nggak bisa lihat begitu saja gitu ya. Nah, namun dalam eksperimen ini Joshua Bell akan menyamar sebagai orang biasa saja, memakai kaos biasa, celana panjang dan topi, dan dia akan memainkan sebuah lagu yang tidak familiar, melainkan dia akan memainkan musik yang hanya dipermainkan di dalam sebuah pertunjukan besar, yang hanya dipermainkan di dalam konser yang besar, alias permainan musik ini permainan musik yang spektakuler, sehingga orang-orang pasti tidak akan familiar akan lagu ini. Nah, selama 43 menit ia memainkan lagu itu, ada banyak orang yang lalu lalang, dan ada sekitar 1097 orang yang melewatinya. Hanya 7 orang yang berhenti melihat dan menikmati permainan musik dari Joshua Bell. Dan di antara 7 orang tersebut hanya 1 yang mengenal bahwa itu adalah Joshua Bell, seorang pemain biola terkenal terkemuka di dunia. Teman-teman, dari eksperimen ini kita lihat bahwa ratusan orang yang berlalu lalang di stasiun metro itu terlalu sibuk dengan kehidupan mereka, terlalu sibuk dengan kepentingan mereka, sehingga mereka tidak bisa menghargai keindahan musik yang dimainkan oleh seorang pemain biola terkenal, Joshua Bell. Teman-teman, hal ini sama terjadi dengan kita, di mana kita sibuk dengan kehidupan kita masing-masing,
kita sibuk dengan kepentingan kita masing-masing, sehingga kita tidak bisa melihat keindahan hari yang dijadikan Tuhan bagi kita, yaitu hari ketujuh, hari Sabat. Mungkin bagi sebagian orang, hari Minggu adalah hari di mana kita untuk santai-santai, hari di mana kita bisa melakukan hobi yang tidak bisa dilakukan di hari lain. Atau hari Minggu adalah hari di mana kita sibuk untuk jaga toko. Nah, apa maksud Allah dalam penciptaan hari ketujuh ini? Teman-teman, dalam Kejadian 2 ayat 2 dikatakan bahwa pada hari ketujuh Allah menyelesaikan pekerjaannya dan Allah berhenti pada hari ketujuh. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan He rested from all the work. Nah, kata rest yang kita pahami itu berarti istirahat. Kalau kita capek, kita bekerja keras atau kita belajar, tentu pastinya tubuh kita akan merasa capek, kita lelah. Oleh karena itu kita butuh rest, kita butuh istirahat. Tetapi kita tahu bahwa Allah kita tidak memerlukan rest. Allah kita tidak membutuhkan istirahat. Allah kita tidak akan lelah dari pekerjaan yang Ia lakukan, melainkan Allah akan terus bekerja karena Ia akan terus memeliharakan segala ciptaannya. Sebaliknya, ketika kita memahami God rest, Allah istirahat, ada makna yang terkandung di dalamnya yang muncul dari tujuan penciptaan ini, di mana tujuan Allah menciptakan dunia dan segala isinya adalah agar dunia ini bisa menjadi tempat kediaman Allah yang kudus, divine dwelling. Allah menciptakan dunia ini bukan hanya sekedar menjadi rumah atau tempat bagi segala ciptaan yang ada di dalamnya, melainkan Allah rindu bahwa dunia ini bisa menjadi tempat kediaman Allah yang kudus. Nah, oleh karena itu, kata kerja yang ada di dalam ayat 2 sampai ketiga, di mana Allah berhenti, Allah memberkati dan Allah menguduskan, itu semua menunjukkan rangkaian bahwa sebenarnya Allah itu sangat puas akan segala ciptaannya. Puas bahwa ini akan menjadi tempat kediamannya yang kudus. Nah, secara kronologis, penciptaan pada hari ketujuh ini sebenarnya juga menjadi dasar hukum Allah bagi bangsa Israel dalam hukum Taurat yang keempat, yang dikatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, pada waktu itu bagi bangsa Israel, kalau telah tiba hari Sabat, mereka tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, melainkan mereka harus beribadah kepada Tuhan. Lalu apa implikasinya bagi kita sekarang? Apakah kita sama nih seperti bangsa Israel? Nah, hari Sabat adalah hari di mana kita beribadah kepada Allah. Kita memandang hari Sabat sebagai kenikmatan dan kemuliaan bagi Allah. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, berarti Allah menghendaki kita untuk kita bisa menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Tentunya kita menghormati hari Sabat dengan sikap kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempersiapkan hati dan sikap yang hormat ketika kita datang untuk menyembah kepada Allah. Nah, di sini kita bisa melihat koneksi antara makna hari Sabat dan makna Allah istirahat pada hari ketujuh. Makna hari Sabat bagi kita adalah hari Sabat diadakan untuk kita bisa menikmati persekutuan dengan pencipta kita. Allah rindu agar kita datang, kita menikmati persekutuan yang intim dengan pencipta kita, Allah kita. Dan sama dengan Allah beristirahat pada hari ketujuh, Allah berhenti pada hari ketujuh untuk apa? Untuk Ia bisa menikmati segala ciptaannya yang sudah Ia ciptakan itu.
Nah, kalau begitu, apakah berarti hari Sabat, hari Minggu, kita hanya datang kepada Tuhan, kita menyembah, kita tidak boleh melakukan apapun? Apakah orang yang bekerja pada hari Minggu adalah salah? Nah, buat sebagian orang hari Minggu adalah dianggap sebagai penghalang mendapatkan keuntungan secara materi, atau dianggap sebagai penghalang untuk menikmati kehidupan ini. Teman-teman, salah satu restoran cepat saji yang terbesar di Amerika yaitu Chick-fil-A memiliki kebijakan yang unik di mana mereka akan tutup pada hari Minggu. Nah, peraturan ini diprakarsai oleh pendirinya yang bernama Truett Cathy, seorang pria yang berintegritas tinggi memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Nah, jikalau restoran-restoran lain mungkin ada McDonald atau ada KFC atau restoran cepat saji yang lainnya, mereka tetap buka pada hari Minggu. Tetapi hanya Chick-fil-A yang tutup di hari Minggu. Sampai-sampai sebuah artikel USA Today menuliskan bahwa Chick-fil-A sebenarnya akan kehilangan keuntungan penjualan setidaknya 1,2 miliar ketika mereka tidak buka di hari Minggu. Nah, tentunya Truett Cathy sebagai pendiri dan pemrakarsa kebijakan ini, dia sangat menghargai hari Minggu sebagai hari perhentian. Hari untuk datang dan beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarganya. Dia tidak mementingkan keuntungan materi yang bisa dia dapatkan, melainkan dia rindu agar seluruh karyawannya dan seluruh pelanggannya bisa memprioritaskan Tuhan yang lebih utama, menghormati Tuhan, mengarahkan perhatian kita kepada yang lebih penting dan yang lebih berarti dibandingkan hanya bisnis dan bisnis dan bisnis. Nah, teman-teman, hari Minggu memang bukan kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh sama sekali melakukan apapun. Itu adalah konsep yang keliru. Nah, yang menjadi makna utamanya ialah ketika kita memahami dan memaknai hari ketujuh, hari di mana Allah berhenti untuk menikmati segala ciptaannya, Allah juga ingin agar kita berhenti di hari ketujuh, memaknai hari Sabat sebagai hari di mana kita menikmati persekutuan yang intim dengan Pencipta kita. Hari Minggu dijadikan Allah untuk kita bisa datang beribadah. Ya, walaupun saat ini masih pandemi, saat ini kita masih beribadah secara online, namun sikap kita dan hati kitalah yang terpenting di hadapan Tuhan. Kita tetap bisa beribadah dari rumah masing-masing dan kita tetap bisa menjadi penyembah-penyembah yang sejati di hadapan Tuhan. Mari kita selalu antusias menyambut hari Minggu karena kita akan bertemu, menikmati persekutuan yang intim bersama Sang Pencipta kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau menjadikan hari ketujuh sebagai hari istirahat di mana kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh mengerti bahwa Engkau beristirahat pada hari ketujuh untuk menikmati segala yang ada dan Engkau menguduskan segala yang ada. Ya Tuhan, biarlah ketika kami mengingat hari Minggu, kami boleh dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami boleh dengan sukacita beribadah kepada Tuhan. Tolong ya Tuhan, tanamkan itu di dalam hati kami, sehingga kami pun boleh menjadi saksi bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.